Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi ada dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, demonstrasi buruh menentang ketetapan jumlah kenaikan upah di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat sempat memanas. Petugas melarang demonstran berjalan menuju gedung Mahkamah Konstitusi. Demonstran buruh berupaya menerobos barikade kawat berduri untuk menuju gedung Mahkamah Konstitusi dari Patung Kuda. Mereka merusak kawat berduri dan barikade beton yang dipasang aparat. Buruh kembali turun ke jalan memprotes jumlah kenaikan upah yang dianggap kecil. Massa memblokade jalan di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Aksi-aksi akan dilakukan terus di depan kantor gubernur di seluruh wilayah Republik Indonesia, tapi di Jakarta tidak. Di Jakarta adalah di balai kota. Karena titik fokus perjuangan hari ini adalah tentang upah minimum, di mana upah minimum ini yang digunakan dasar penetapannya bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kuncinya PP nomor 36 cabut, nyatakan tidak berlaku, maka gubernur memanggil Dewan Pengupahan untuk rapat memutuskan perubahan nilai upah minimum. Selain meminta jumlah kenaikan upah direvisi, buruh juga menuntut kejelasan MK terhadap keputusannya terkait uji formil UU Cipta Kerja. Sebuah bus pengangkut buruh pabrik terguling di Jalan Pantura, Demak, Jawa Tengah. Akibatnya 3 orang tewas. Posisi Sejumlah penumpang bus terlempar keluar usai mengalami kecelakaan di Jalan Pantura, Demak, Jawa Tengah. Beberapa penumpang terluka dan 2 orang tewas di lokasi. Sementara 1 penumpang lainnya meninggal di rumah sakit. Kecelakaan bermula saat bus yang mengangkut 20 buruh pabrik dari Demak menuju Semarang mencoba menghindari sepeda motor yang melintas kencang di dekat bus. Sopir kemudian membanting bus ke arah kanan. Namun bus naas ini justru menabrak pembatas jalan hingga terguling. Ini diakibatkan karena pengemudi mikrobus ini menghindari kendaraan roda 2 yang berada di depannya di jalur Demak ke Semarang. Ketika menghindari, kemudian rem kaget, kemudian akhirnya mobil tersebut berjalan ke jalur sebelahnya. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi menangkap sopir bus dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara para korban luka dievakuasi ke sejumlah rumah sakit. Seorang pengendara motor terlindas kendaraan berat jenis krain di Cengkareng, Jakarta Barat. Evakuasi berlangsung dramatis karena korban masih hidup. Seorang pengendara motor terjatuh dari sepeda motor dan masuk ke kolong kendaraan alat berat di Jalan Kamal Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Korban mengalami keterbatasan fisik sehingga mengendarai motor dengan tongkat penyanggah. Korban terjatuh setelah tongkat penyanggah terbentur aspal. Evakuasi berlangsung dramatis karena korban masih bernyawa, tapi kakinya terhimpit di antara roda alat berat. Kesulitan mengingat posisi korban ada di bawah kolong alat berat. Kemudian kita evakuasi bareng dinas kesehatan menggunakan alat dari dinas kesehatan. Sudah kami lakukan evakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit Cengkareng. Sementara sopir alat berat diamankan petugas untuk diperiksa. Satu keluarga beranggotakan 5 orang tewas dalam kebakaran rumah di Tambora, Jakarta Barat. Warga kesulitan menolong penghuni rumah karena tingginya tembok dan pagar rumah. Api dengan cepat melahap rumah warga di Jalan Tambora 1, Jakarta Barat dini hari tadi. 5 penghuni rumah tewas akibat kebakaran ini. Kelimanya merupakan satu keluarga yang terdiri dari 2 orang dewasa, 1 lansia dan 2 anak-anak.
Minimnya sumber air menghambat proses pemadaman. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian dengan melibatkan 21 unit pemadam kebakaran. Pasca dipadamkan, petugas langsung mengevakuasi jenazah 5 korban. Rumah permanen 2 lantai yang dihuni 2 keluarga yang berjumlah 6 orang. Kejadiannya awal mulanya pada pukul 4.20 kita mendapat laporan pengaduan dari masyarakat dan juga kita langsung menuju ke lokasi. Saat ini jenazah kelima korban berada di ruang jenazah Rumah Sakit Polri. Jenazah akan diotopsi sebelum nantinya dipulangkan ke pihak keluarga. Seperti apa situasi terkini di lokasi kebakaran? Sudah ada rekan kami Nadia Valeri melaporkan langsung dari kawasan Tambora, Jakarta Barat. Nadia, seperti apa proses pendinginan di sana? Dan apakah semua korban sudah berhasil dievakuasi? Ya, Lisa dan Jovinka, tapi situasi di TKP kebakaran di Jalan Tambora 1 nomor 22 Kawasan Tambora, Jakarta Barat itu saat ini proses pendinginan sudah selesai pagi hari tadi. Saat ini proses dilakukan sterilisasi oleh aparat kepolisian dengan memasangkan garis polisi di mana rencananya sepanjang juga akan dilakukan oleh TKP oleh tim Puslapor Mabes Polri. Oleh TKP ini untuk mengetahui secara pasti apa penyebab kebakaran di rumah 2 tingkat ini yang sementara diduga karena arus pendek listrik. Dari informasi yang kami dapat, Anissa dan juga Pemirsa, memang di sini ada 5 korban jiwa, korban meninggal dunia dari 1 keluarga, sementara 1 korban selamat. Ini merupakan lansia berjenis kelamin laki-laki berusia 85 tahun yang saat ini sudah dibawa ke Polsek Tambora untuk dimintai keterangannya dan juga dilakukan pendampingan oleh psikolog. Dan untuk 5 korban yang tewas, ini dengan rincian 2 dewasa, 1 lansia dan 2 anak-anak sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi dikarenakan memang kondisi jenazah ini mengalami luka bakar hampir 100%, sehingga proses identifikasi sulit untuk dilakukan dan mereka perlu diotopsi terlebih dahulu untuk dapat disemayamkan dan dikembalikan ke pihak keluarga. Untuk saat ini kondisi bangunan Anissa dan juga Pemirsa memang terbakar total, di mana yang tersisa hanya tembok dan juga pagar serta tralis yang terbuat dari besi. Dan ini juga merupakan salah satu kendala proses evakuasi tadi dikarenakan pagar dan tralis ini yang dipasangi pagar kaut berduri, sehingga ini juga menyulitkan proses evakuasi warga yang memang masih ada korban ataupun penghuni rumah di dalam bangunan ini. Anissa. Terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari kawasan Tambora, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali Nadia. Pemirsa, kebakaran juga melanda 4 rumah di kawasan padat penduduk di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Diduga api berasal dari salah satu rumah yang lupa mematikan kompor. Rekaman video warga mengabadikan kebakaran yang melanda 4 rumah pemukiman padat penduduk di Jalan Tekukur Dalam, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Kobaran api dengan cepat menyambar dan menghanguskan bangunan semi permanen. Sebelum petugas datang, warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga api berasal dari salah satu rumah warga yang lupa mematikan kompor. Tadi sih saya lagi tiduran, lagi main HP, tiba-tiba pada teriakan depan kamar, pada api gitu, napas keluar, tiba-tiba pas dilihat di atas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bentrokan terjadi antara aparat Polres Maluku Tengah dan warga desa Tamilau, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Belasan warga Tamilau dan 7 anggota polisi terluka dalam insiden tersebut. Bentrok antara polisi dan warga tak terhindarkan. Bentrokan terjadi saat polisi hendak melakukan penangkapan terhadap sejumlah warga yang diduga terlibat dalam pengerusakan tanaman milik warga desa Sepa dan pengerusakan kantor desa Tamilau. Ini beberapa kali yang diduga sebagai pelaku ini sudah diupayakan dengan cara persuasif, sudah dipanggil beberapa kali, sudah diberikan pendekatan kepada masyarakat untuk para pelaku ini diserahkan.
namun karena tidak diserahkan sehingga tindakan yang diambil pada pagi hari tadi jam 6 untuk melakukan penangkapan para pelaku ini. Kemudian setelah tim masuk dan melakukan penangkapan, terjadilah penghadangan oleh masyarakat di sana. Sebanyak 15 warga dilaporkan terluka akibat terkena peluru karet dan tembakan gas air mata. Sementara 7 anggota Polres Maluku Tengah dilaporkan mengalami luka-luka. Saat ini kondisi di Desa Tamilo sudah kondusif. Pasukan dari tim Propam Polda Maluku juga sudah diturunkan untuk melakukan pemeriksaan. Tim SAR gabungan terus mencari korban hilang erupsi Semeru. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.